Halo semua, selamat datang di channel saya adalah Stroke Survivor. Hari ini saya mau membahas tentang kebiasaan. Ya, semua manusia punya kebiasaan yang berbeda. Ya, ini fakta, ya kan? Kamu punya kebiasaan dengan kebiasaan saya pasti berbeda. Nah, manusia adalah makhluk kebiasaan. Ya, dan kebiasaan ini kita bentuk dari sejak kita lahir. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan ini terbentuk dalam waktu yang cukup lama. Nah, kebiasaan yang paling dasar yang kita bisa lihat umumnya di wanita. Ya, kita pakai patokan nih. Wanita itu kalau cara jalan dia itu beda-beda. Setiap cewek ada cara jalannya, pola jalannya bukan caranya, lenggak-lenggoknya itu berbeda. Ada yang kakinya lurus, jalannya begini, ya. Ada yang jalannya begini kan. Nah, jadi itu masalah kebiasaan. Nah, jadi kayak contoh lagi megang sendok, ya, megang sendok. Ada yang megang sendoknya begini, ya, waktu makan ada yang begini, ada yang begini, ya kan? Nih, megangnya begini. Jadi itu hal-hal kecil yang sebenarnya terbentuk karena kebiasaan. Kenapa mereka seperti itu? Karena memang diajar waktu awal belajarnya seperti itu. Tapi apakah bisa berubah? Ya tentu bisa. Ya, jawabannya. Jadi kebiasaan itu dibentuk karena kita melakukan sesuatu hal dalam secara rutin, akhirnya membentuk suatu kebiasaan. Nah, apa hubungannya dengan stroke? Nah, stroke ini juga sama. Waktu kita kena stroke, apa yang sudah menjadi kebiasaan kita sebelum stroke itu hilang, ya kan? Karena serangan stroke jadi hilang. Dan oleh karena itu, kita harus membentuk suatu kebiasaan baru. Nah, perbedaannya dengan sebelum stroke dengan sesudah stroke. Waktu sebelum stroke, itu kita membentuk kebiasaan dari bayi. Jadi waktu itu kita belum punya apa-apa, di otak kita belum ada memori apa-apa, belum ada program apa-apa. Kita membentuk satu program baru, kita install program itu dari bayi. Nah, kalau sudah stroke, programnya sudah ada sedikit di otak kita. Cuma sekarang belum sinkron. Nah, cuma yang terjadi adalah saat kita latihan, kita mendasarkan program yang kita sudah ada di otak kira-kira seperti ini, tapi prakteknya berbeda. Nah, akhirnya kenapa banyak sekali teman-teman yang latihan jalannya nyeret, jalannya muter sampai bertahun-tahun. Ya, salah satu faktornya memang karena waktu awal latihannya tidak benar. Ya, karena latihan tidak benar, akhirnya terbentuklah suatu kebiasaan jalan seperti itu. Nah, akhirnya dan selama bertahun-tahun yang fokusnya adalah bukan melatih pola jalannya, tapi melatih jalan jauhnya, lamanya, jalan lama dan jalan jauhnya dan jalan cepatnya. Itu yang kalian latih. Tapi kalian tidak merubah kebiasaan atau pola jalannya. Nah, inilah yang menyebabkan teman-teman akhirnya banyak yang, kok saya sudah berlatih bertahun-tahun, kok saya nggak ada perubahan. Ya, karena sudah terbiasa jalannya dengan melempar atau jalannya muter atau jalannya langkahnya ya maksudnya ya. Langkahnya itu melempar, muter atau langkahnya nyeret. Nah, ini merubah ini bisa nggak? Bisa. Cuma proses merubah suatu kebiasaan itu adalah proses panjang dan proses yang harus dilakukan setiap hari. Cara merubahnya gimana? Ya kita harus sadar bahwa kita harus merubah. Nah, kalau kita nggak sadar kita mau merubah, kita ya pasti jalannya balik ke cara pola jalan yang sudah terprogram. Yang sudah biasa jalannya seperti itu, akhirnya ya tidak akan berubah gitu loh. Nah, yang saya pakai contoh yang jalannya muter ya, yang langkahnya ini lemah. Kan ada yang langkahnya begini, ke samping dulu, bukan ke depan. Ya, langkahnya bukan ke depan tapi ke samping dulu. Nah, jadi kalau kalian latihan mau merubah dari samping ini ke depan,
Itu kan butuh proses ya. Nah, kita prosesnya gimana? Ya, langkahnya pelan-pelan. Langkah ke depan yang sehat sebagai contoh, terus diulangi sama langkah yang kaki yang lemah sebagai contoh juga. Nah, lihat langkah saya yang saya contohkan juga langkahnya pendek-pendek. Tuh, lihat ya. Pendek-pendek, bukan jauh. Ya, kenapa? Pendek-pendek supaya memprogram bahwa harus angkat paha dulu, naik, dorong ke depan sedikit, turun. Naik, dorong, turun. Naik, dorong, turun. Kalau langkahnya cepat, maunya ngelempar. Yang penting jauh, yang penting jalan, yang penting cepat. Nah, itu yang perbedaannya, teman-teman ya. Jadi, kita harus membentuk suatu kebiasaan. Kebiasaan inilah yang harus dilatih setiap hari, sesering mungkin. Kalau kita nggak dilatih sesering mungkin, itu nggak akan berubah. Nah, ini yang kalian harus ingat. Kebiasaan itu akan terbentuk kalau kita lakukan rutin setiap hari dan sering, baru terbentuk. Ya, kayak contoh tadi, apalagi yang saya bisa kasih contoh sebagai kebiasaan, megang sendok makan. Ya, kalau kita makan, pegang sendok. Nah, megang ada yang begini, ya kan? Sendok makan. Ya, ada yang megangnya begini, ada yang megangnya begini. Ya kan? Ada yang megangnya begini. Nah, itu semua adalah contoh kebiasaan. Kalau yang biasa megang begini, suruh megang begini, pasti kagok. Pasti dia maunya baliknya begini, karena sudah nyaman seperti ini makannya. Ya kan? Tapi kalau dia suruh rubah, bisa nggak? Bisa. Dia akan belajar megang ini, pertamanya pasti kagok. Dan tapi akhirnya akan bisa, karena dia akan berusaha megang seperti ini setiap kali dia makan. Sampai akhirnya terbiasa, oh megang sudah nyaman begini, dia suruh balik ke sini mungkin nggak mau. Nah itu teman-teman, itu proses kebiasaan. Jadi kalian juga latihan-latihan ini harus latihannya yang benar. Kalau latihannya gerakannya salah, yang tadi saya bilang, ini bukan, kalau tadi makan bukan salah atau benar ya, kebiasaan ya. Tapi kan itu adalah gerakan atau yang kita latih, kita gunakan terus-menerus. Nah, dari sisi ini, kalau kita mau jalannya yang benar, ya kita harus lakukan posisi jalan yang benar. Berdiri juga harus berdiri posisi berdiri yang benar. Kalau posisi berdirinya nggak benar, tentu otomatis jalannya nggak benar. Ya, teman-teman harus ingat bahwa kita dianugerahkan kaki dua. Ya, kalau kaki dua artinya kiri dan kanan harus seimbang. Kalau kita biasa berdiri di kaki yang sehat saja, kaki yang sehat makin kuat, kaki yang lemah makin lemah. Kalau dengan kondisi seperti itu, nggak bakal terjadi keseimbangan. Ya kan? Nah, ini poin penting. Jadi kebiasaan berdiri juga mempengaruhi pola jalan nanti. Karena kita sudah biasa berdiri di numpu di kaki yang sehat, kan otomatis kaki yang sehat lebih kuat, kaki yang lemah tetap lemah. Nah, merubah kebiasaan berdiri dulu nih. Ya kan? Kalau berdirinya sudah seimbang, nanti jalannya dirubah lagi cara jalannya. Ya. Yang sekarang terjadi kan begini, teman-teman. Waktu kalian jalan, yang lemah ini ya, yang lemah ya. Waktu yang lemah melangkah, saya angkat kaki begini, yang kuat bisa menopang berat badan kita. Kuat ya, nah makanya langkahnya dorong, turun. Ya, saat yang sehat mau mengangkat, saat saya saat mau melangkah, yang lemah ini nggak kuat nahan berat badan kita. Atau kitanya nggak pede dan kita takutnya nggak kuat. Jadi langkahnya jadi cepat. Karena ini nggak tahan. Ya kan? Yang lemah nggak kuat nopang berat badan kita. Jadi itu terbentuk kenapa? Ya karena kita selama berdiri menopangnya di yang sehat terus. Ini jadi kuat. Yang ini jadi lemah. Nah kalau lemah kan jadi nggak kuat nopang berat badan kita kan. Makanya waktu melangkah jalannya cepat. Yang ini mah jalan pelan. Teng, tetek, teng, tek. Nah itu. Ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini harus dirubah. Kebiasaan-kebiasaan yang jelek harus dirubah. Jadi bentuk suatu kebiasaan yang bagus. Ya.
Beberapa kebiasaan yang umum terjadi sama stroker ya, kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus dihindari. Salah satunya tadi berdiri, yang pertama berdiri. Kedua, kebiasaan duduk di lantai atau duduk bersila. Ya, ini juga mempengaruhi kelemahan kaki nanti, terutama di pergelangan dan pangkal paha. Ya, nanti saya akan coba bikin penjelasan terpisah mengenai ini, tapi prinsipnya adalah semua karena faktor kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan ini banyak kebiasaan buruk yang tanpa sadar merugikan kita, makanya kita harus merubah yang buruk itu menjadi kebiasaan baik. Dan untuk merubah suatu kebiasaan, umumnya paling tidak butuh 3 bulan, ya, baru terbentuk suatu kebiasaan baru. Umumnya, itu pun dengan catatan kita berusaha untuk merubah. Kalau kita nggak berusaha merubah, ya nggak bakal berubah dengan sendirinya. Nah, ini yang kalian harus paham. Ya, semoga penjelasan tentang kebiasaan ini dapat dipahami dan dimengerti. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa bantu channel ini berkembang dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman yang membutuhkan ya. Oke, semangat menuju pulih.